Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar, Nak? Sehat? Alhamdulillah, ya. Materi kita hari ini khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat, ya. Sebelumnya Ibu bacakan dulu indikator pembelajaran kita, yaitu menjelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah, menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, membedakan antara khutbah, tabligh, dan dakwah, menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah, menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah, ya. Makna khutbah, tabligh, dan dakwah hampir sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, secara etimologi atau secara bahasanya, makna ketiganya dapat diuraikan, ya, dapat dibedakan, ya. Bedanya sangat sangat sedikit sebenarnya, karena pada dasarnya antara ketiga khutbah dan tabligh dan dakwah itu tujuannya sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, yang pertama itu khutbah. Khutbah berasal dari kata khotobah yaktubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Nah, di sini khutbah itu identik dengan pelaksanaan ibadah, seperti khutbah Jumat, khutbah sholat Idul Adha, Idul Fitri, kemudian khutbah Arafah, ya, ketika wukuf di Arafah itu juga ada khutbahnya. Nah, tabligh berasal dari kata ya balagho ya bulugho tablighon, yang berarti menyampaikan, ya, menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilahnya, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Nah, ini biasanya disampaikan kalau secara lisan itu oleh para ustadz, ya, ustazah, atau apa ya, yang biasa kita dengar seperti Ustadz Somad. Nah, itu namanya tabligh, ya. Dia menyampaikan secara lisan. Nah, yang ketiga itu dakwah, berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Nah, menurut istilahnya, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, kepada ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan mengajak kepada ajaran Islam, ajaran syariat Islam secara lisan atau perbuatan. Nah, kalau tadi itu tabligh itu secara lisan, sedangkan dakwah itu secara lisan dan juga perbuatan, ya. Nah, jadi kita berdakwah bisa dengan lisan, juga bisa dengan perbuatan. Nah, dengan misalkan kita yang dengan perbuatan itu, misal kita jalan di jalanan ada orang pengemis. Nah, kita mungkin membawa adik kita, kalian yang bawa adik. Nah, kalian menunjukkan kepada adik kalian itu bersedekah, ya. Kalian sedekahkan uang kalian biar agar adik kalian melihat apa perbuatan baik kalian. Itu namanya dakwah, ya, dakwah dengan
perbuatan. Atau misalkan di rumah, misal di rumah kalian sholat ya, sholat, kemudian adik kalian mengikuti kalian ajak dia sholat. Nah, di situ kalian juga dakwah secara perbuatan. Nah, apalagi misal kalian menyapu, membersihkan rumah, merapikan rumah, agar adik kalian melihat kalian, itu juga namanya dakwah dengan perbuatan ya. Setiap intinya yaitu mengajak atau memperlihatkan perbuatan baik kepada orang lain dengan niat agar orang lain tersebut ikut melakukan perbuatan baik yang sudah kita lakukan tersebut. Itulah yang namanya dakwah ya. Nah, dari sini sudah bisa kita bedakan ya antara khutbah, tabligh dan dakwah. Intinya mengajak, tetapi ketiganya ada perbedaan ya, perbedaannya ada. Walaupun tujuannya sama-sama mengajak ya, atau sama-sama menyampaikan pesan baik ya, moral kepada orang lain. Nah, apa pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah ya? Sebagaimana dijelaskan di atas tadi bahwa khutbah masuk pada aktivitas ibadah ya, seperti khutbah Jumat, khutbah sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat hari raya ya, atau khutbah khutbah ketika wukuf di Arafah, itu ada juga khutbahnya. Nah, itu adalah rangkaian ya, salah satu masuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Jika tidak dilaksanakan tadi khutbah itu, maka ibadahnya tidak sah. Nah, begitulah kedudukan khutbah itu masuk ke dalam aktivitas ibadah. Nah, ketika wukuf di Arafah juga masuk dalam aktivitas ibadah. Kemudian yang penting dalam tabligh itu apa pentingnya? Salah satu sifat wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tabligh ya. Yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama semasa Nabi Muhammad itu masih hidup. Nah, seluruh waktu Nabi Muhammad itu, seluruh hidupnya itu dihabiskannya untuk tabligh, untuk menyampaikan apa saja yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya melalui malaikat Jibril ya. Nah, itulah tabligh pentingnya bagi kita ya. Nah, sekarang ini gimana? Kan tidak ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi Nabi Muhammad. Nah, siapa yang melanjutkan tabligh tersebut? Nah, yang melanjutkan tabligh tersebut yaitu menyampaikan tadi pesan-pesan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu, baik itu yang mengenai ibadah, muamalat, atau hubungan dengan muamalat itu hubungan antara sesama manusia ya, itu juga diatur di dalam Al-Qur'an. Nah, siapa lagi yang menyampaikannya? Yang menyampaikannya itu adalah tabi'in. Nah, siapa itu tabi'in? Yaitu orang yang orang yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, merekalah tabi'in. Nah, merekalah yang menyampaikan tadi, yang tadinya dari Rasulullah kepada sahabat, dari sahabat itu turunlah kepada tabi'in. Merekalah yang juga yang menyampaikan kepada umat sesudahnya, karena Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi. Nah, setelah itu siapa kita? Nah, kitalah yang melanjutkan tabligh tersebut. Kitalah yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesama kita. Bukan harus ustadz, bukan harus pendakwah, bukan harus alim ulama yang menyampaikan, tetapi kalian juga,
kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, kita juga dapat pahala. Nah, jangan menunggu kita jadi ustadz, kita jadi orang biasa-biasa saja juga bisa menyampaikan pesan-pesan baik kepada orang lain, perlakuan baik kepada orang lain. Nah, pentingnya dakwah. Yang ketiga itu pentingnya dakwah. Nah, salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah, ya. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, ada juga fardu ain. Nah, fardu kifayah itu jika sudah ada sebahagian yang berdakwah, maka lepaslah kewajiban yang lain. Kenapa diwajibkan berdakwah? Berarti berdakwah itu wajib, iya. Kalau tidak ada yang berdakwah, kalau tidak ada yang menyampaikan apa pesan Allah yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, tidak ada melanjutkannya, ya tidak, maka akan putus mata rantainya, maka umat yang sesudahnya akan tidak tahu apa-apa. Nah, jadi berdakwah ini adalah hukumnya fardu, ya, bisa jadi fardu kifayah, bisa jadi fardu ain, ya. Sebagian ulama ini berbeda pendapat masalah hukumnya, ya. Yang jelas dia fardu. Jadi harus ada yang menyampaikan. Kalau tidak ada yang menyampaikan tadi risalah dari Nabi Muhammad SAW, maka seluruh umat Islam akan berdosa. Tetapi jika sudah ada sebahagian yang menyampaikan, seperti ustadz, ustazah, guru-guru, ulama, nah maka lepaslah kewajiban umat Islam yang lainnya, ya. Nah, itulah tadi dakwah. Nah, dakwah ini seperti tadi kita jelaskan di atas, itu dakwah itu bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan, ya. Dengan contoh-contoh yang kita lakukan, kita perlihatkan kepada orang yang ingin kita sampaikan tadi, pesan-pesan itu tadi kita lakukan, baru orang meniru. Itu juga, itulah yang dinamakan dakwah. Kita berpahala, iya berpahala. Kita berpahala jika niat kita adalah memang murni ingin berdakwah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka orang yang melakukan sesuatu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala, ya pahalalah yang dapat kita. Dan dapat bonusnya kita disenangi orang lain. Ketika kita berbuat baik, otomatis orang lain akan senang kepada kita. Nah, itu ya. Jadi kalau setiap apa yang kita lakukan dengan niat yang baik, kita pasti akan dapat bonus. Ya, akan dapat bonus. Kalau kita tujuannya untuk akhirat, bonus di dunia otomatis akan dapat. Jadi jangan segan-segan berdakwah, jangan malas-malas berdakwah, tetaplah berdakwah. Jangan menunggu kita menjadi ustadz baru berdakwah. Kita jadi orang biasa-biasa saja juga bisa berdakwah. Oke, ya, sama seperti waktu kelas 10 Ibu sampaikan, tidak harus menjadi guru kita mengajarkan, tetapi tidak jadi profesi guru juga kita bisa mengajar. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan menjadi amal jariah untuk kita, ya. Jangan menunggu jadi ustadz baru berdakwah. Nah, dalil, ya, setiap materi kita pasti ada dalil, ya. Dalil pentingnya khutbah tabligh dan dakwah ini terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh bertaubat dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dari dalil ayat Al-Quran tersebut, ya, yang kita bacakan tadi, hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru, ya, kepada kebajikan. Nah, sebagian, ya, segolongan. Jadi harus ada segolongan, harus ada sebahagian dari umat Islam ini yang
menyerukan kepada kebajikan, ya. Makanya tadi pendapat ulama mengatakan itu fardu kifayah, ya, yang jelas hukumnya fardu, ya, harus ada. Tidak bisa tidak ada, harus ada. Tapi fardunya fardu kifayah, ya, untuk menyampaikan. Nah, kapan dia fardu ain? Nah, kalau dia fardu ain itu tadi belum Ibu jelaskan. Kapan jatuhnya fardu ain itu ketika seseorang itu berprofesi menjadi seorang pendakwah, ya. Contohnya dia profesi dia ustadz. Nah, dia wajib menyampaikan, ya, wajib menyampaikan. Kemudian profesinya sebagai seorang guru, dia wajib menyampaikan. Bukan harus menyampaikan ilmu agama, ya, juga bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang lain yang baik, ya, yang bermanfaat. Ya, bukan harus ilmu agama, bukan harus mata pelajaran agama, pelajaran lain juga, ya, yang jelas ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, haruslah disampaikan supaya orang juga tahu, ya. Jadi ini kaitannya erat dengan kewajiban menuntut ilmu kemarin yang kita pelajari di kelas 10, ya, dakwah. Nah, tidak jauh-jauh bedanya, hanya beda-beda tipis, tujuannya sama, menyampaikan. Nah, kemudian dari dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Rasulullah yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa zalika ad'aful imani. Rawahul Muslim. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Agar dengan hatinya itu tidak mengikuti kemungkaran tersebut, tidak ikut-ikutan, dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa jika kita melihat satu kemungkaran, maka kita harus mencegahnya, ya. Nah, jika kita sanggup dengan tangan, ya dengan tangan. Nah, kalau dengan tangan ini, ya, biasanya kalau di negara kita ini dengan tangan, mencegahnya dengan tangan, ya kita ada polisi, ya, ada petugas-petugas keamanan yang berwenang untuk itu. Mereka misalkan ada yang mencuri, maka polisi akan menangkap dan memenjarakannya. Itulah mencegah dengan tangan, ya, merubahnya dengan tangan, dengan hukuman tersebut, ya. Itulah usaha-usaha untuk merubah kemungkaran tersebut, karena dengan adanya yang di penjara maka yang lainnya akan oh iya, nanti kalau aku membuat satu kemungkaran aku akan dipenjarakan, aku akan diberi hukuman, kan gitu. Nah, kalau dia sesuai dengan syariat Islam, undang-undangnya di negara tersebut seperti berzina itu dirajam, kemudian mencuri potong tangan, yaitu diperlihatkan di depan umum. Supaya apa? Supaya dilihat oleh orang lain. Itu juga termasuk dalam kategori dakwah. Mengapa dibilang dengan dakwah? Nah, untuk mencegah kemungkaran, supaya yang lainnya tidak mengikut akan kemungkaran tersebut, ya, kemaksiatan tersebut. Nah, kalau tidak mampu dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan. Nah, ini identik dengan lisan ini seperti ustadz, dia mengajak amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya, dengan lisan, ya. Dia mencegah kemungkaran itu dengan lisan, dengan ceramah ke sana, ceramah kemari, menjumpai umatnya, menjumpai jamaahnya. Nah, juga dengan seorang guru, ya. Seorang guru termasuk mencegah kemungkaran itu dengan lisan, dengan menyampaikan hal-hal yang menyampaikan mana yang
hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Itu yang menyampaikan dengan lisan itu biasanya guru, tetapi tidak tertutup kemungkinan kita semua, kalian. Jadi bukan harus dia profesi guru atau bukan harus dia ustadz, kita juga boleh menyampaikan dengan lisan, merubah dengan lisan. Kita ngelarang, misal kita ngelihat orang lagi minum khamar, orang lagi berjudi, kita larang, kalian jangan seperti itu. Tidak boleh, ini hukumnya haram. Kalau kita melihat teman kita atau melihat adik kita, nah itu namanya kita merubahnya dengan lisan. Nah, kalau orang yang bisa kita tegur dengan lisan. Nah, jika tidak mampu merubahnya dengan lisan, cukuplah dengan hati. Artinya kita tidak ikutan, kita melihat di sana orang teman-teman kita lagi berjudi misalnya, aku nggak ikut, aku nggak suka, nggak boleh, aku tidak menyukai perbuatan tersebut. Itu dilarang agama. Itu namanya mencegah dengan hati ya, merubahnya dengan hati, tidak mengikutinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Paling lemah iman orang yang mencegah dengan hati. Nah, kalau udah melakukannya berarti tidak beriman lagi. Nah, ya. Jadi hadis itu hadisnya riwayat Muslim, termasuk hadis yang kuat ya. Nah, ketentuan-ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi di khutbah ini ada ketentuannya ya. Seperti ya ada syarat-syaratnya. Kalau sebagai seorang khatib, syaratnya itu Islam, baligh, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. Kemudian karena khutbah ini adalah bagian dari ibadah. Syarat dua khutbah ya. Syarat dua khutbah ini maksudnya dua khutbah itu seperti sholat idul seperti sholat Idul Fitri itu kan dua khutbah, kemudian sholat Jumat dua khutbah. Nah, jadi apa syaratnya? Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Ini khutbah Jumat ya. Berarti ini adalah khutbah Jumat. Kemudian khatib itu duduk di antara dua khutbah ya, duduk dulu. Ini yang dua khutbah itu ya, sholat Jumat itu ya, sholat Jumat itu ada dua khutbah. Jadi khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur, baru boleh, sebelum tidak boleh ya. Berarti setelah azan barulah dimulai khutbah Jumat. Kemudian khatib itu harus duduk ya, duduk di antara dua khutbah. Artinya setelah khutbah yang pertama, khatib itu duduk sebentar. Mungkin yang laki-laki sudah terbiasa ya melihat bagaimana sholat Jumat itu biasa itu selalu khatibnya itu duduk dulu sebentar, kemudian lanjut ke khutbah yang kedua. Itu tandanya bahwa dia melaksanakan dua khutbah. Kemudian khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas ya. Jangan yang lembek. Assalamualaikum. Nah, itu lembek ya, harus tegas ya. Mengajak itu harus tegas ya, keras ya. Jangan seperti hampir berbisik, orang tidak mendengar. Kalau bisa lantang suaranya. Kalau ustadz itu biasanya kan lantang suaranya. Jadi orang pun mendengarkannya pun semangat gitu, sampai tercengang kalau bisa ya kan. Jadi jangan tercengang aja, harus bisa masuk juga pesan-pesan yang disampaikan. Jadi jangan lembek-lembek ya. Biasanya kalau ustadz-ustadz itu udah yang berdakwah itu dai-dai suaranya lantang. Seperti suara ibu inilah mungkin ya, kuat, nggak bisa lembut ya, macam merepet, macam marah mungkin ya, tapi tidak marah, ibu tidak marah. Saking semangatnya ibu ini. Jadi kuat ya, jelas apa ya, supaya jelas didengar orang apa yang disampaikan. Kemudian tertib ya, tertib itu mendahulukan mana yang dahulu dan membelakangkan mana yang harus dibelakangkan. Itulah. Kemudian rukun khutbah membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat, takwa. Jadi isi dari khutbah itu harus mengajak kepada takwa ya.
membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, harus ada ayat Al-Qurannya ya. Berdoa pada khutbah kedua. Setelah selesai khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, maka berdoalah si khatib tersebut. Sunnah khutbah, khatib berdiri ketika khutbah, boleh duduk boleh. Misal khatibnya lagi mungkin kakinya sakit atau lagi kurang sehat, boleh khutbah dengan duduk, tetapi disunahkan berdiri ya. Kemudian mengawali khutbah dengan memberi salam. Ini otomatis ya. Jangankan untuk khutbah, untuk bertemu sesama kita juga mengucapkan salam. Kemudian khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Nah, ini jelas ya, mudah dipahami. Enggak, kalau kita lihatlah dulu audiens kita yang ikut jamaah di situ, jangan nanti di kampung-kampung orang tua-tua yang tidak tahu bahasa ilmiah, dibantai ustadznya bahasa ilmiah yang pada akhirnya pesan yang ingin disampaikan tidak mengerti mereka. Bahasanya bahasa yang mudah dipahami. Lihatlah siapa yang menjadi jamaahnya. Kalau menjadi jamaahnya atau banyak orang-orang yang di kampung ya biasa-biasa aja, jangan terlalu ilmiah kali, yang jelas yang bisa dipahami oleh jamaah dengan mudah. Kemudian tidak terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang orang juga akan bosan, ngantuk bawaannya jadinya. Maka alhasil inti pesan tidak sampai ya. Jelas aja ya, boleh harus pas, tidak bertele-tele ya. Kemudian khatib menghadap jamaah ketika khutbah ya, sunnah ya menghadap jamaah ya, supaya apa? Kalau kita lagi bicara berhadap-hadapan itu lebih mudah pesannya itu sampai kepada kita daripada kita membelakangi lawan bicara kita. Nah, jadi mereka yang mendengarkan kita itu ya, kalau melihat kita itu rasanya, melihat khatib itu rasanya puas gitu ya kan, sempurna rasanya mendengarkan khutbah. Kalau yang kita lihat cuma punggungnya seperti kita mendengarkan radio, iya kan? Tidak nampak muka orangnya. Lebih enak, lebih puas rasanya kita langsung melihat mimik wajahnya ketika menyampaikan pesan-pesan yang ingin yang disampaikan khatib tadi. Kemudian menertibkan rukun khutbahnya, ditertibkan rukun khutbah itu ya sesuai urutannya lah ya kan, mana yang duluan, mana yang belakangan. Nah, itu sesuai urutannya. Jangan pula nanti doa di khutbah yang pertama, iya kan? Nah, itu udah nggak cocok ya. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Nah, itu sunnah juga. Ketika khatib itu duduk di antara dua khutbah itu, disunahkan membaca surah Al-Ikhlas. Udah lama ya. Baik ya nak, kita untuk materi khutbah ini 2 kali pertemuan. Setelah ini Abi Amin ya. Jika ingin bertanya boleh nanti kita di WA boleh ya, di psikologi juga boleh. Kemudian Ibu akhiri dulu. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini